Scene beralih, sepulang dari rumah sakit ia minum-minum bersama kakak dan teman-temannya. Karena terlalu mabuk, kakaknya membawa Sukin pulang. Saat tidur di sofa kakak Sukin mulai mengingat awal pertemuannya dengan Sukin. Dulu orang tuanya mengadopsi Sukin menjadi adiknya. Di pagi harinya kakak Sukin memasakkan banyak makanan. Di sana Sukin bercerita bahwa dirinya mengatakan ingin berpacaran kembali dengan Song Yan, tapi ia ditolak. Mengetahui itu, kakaknya menunjukkan raut wajah yang tidak senang. Scene beralih, di pagi harinya ketika Sukin sedang tidur seorang mengetuk pintunya dan ternyata mereka adalah Song Yan dan para damkar lain. Mereka datang untuk meminjam balkon Sukin karena ada anak yang perlu diselamatkan di lantai atas. Dengan sigar Song Yan dan petugas damkar datang menyelamatkannya. Mengetahui si anak terluka, Sukin langsung datang menolong. Ketika akan pulang Sukin menghentikan salah satu damkar untuk meminta nomor WeChat Song Yan. Ketika Song Yan akan pulang, Susin menawarkan diri untuk merawatnya. Setelah selesai Song Yan pergi, namun di apartemen setelah berpikir panjang, Sukin memutuskan memanggil Song Yan dari kejauhan dan mengajaknya pergi di akhir pekan. Melihat itu Song Yan hanya diam dan pergi tanpa menjawab apapun. Scene beralih, di pagi harinya setelah mendapat nomor Song Yan, Sukin berusaha menghubungi Song Yan untuk berterima kasih telah membersihkan rumahnya akibat kejadian kemarin. Hari demi hari berlalu, karena terus diabaikan oleh Song Yan, Sukin memberanikan diri datang ke markas. Namun saat sudah sampai, Song Yan justru mengusirnya. Sukin berusaha berbagai cara termasuk berusaha mentraktir Song Yan, tapi tetap saja ditolak. Setelah berusaha keras membujuk Song Yan, akhirnya Song Yan setuju untuk makan bersama. Bahkan demi tampil cantik, ia meminta bantuan temannya untuk mendandaninya. Begitu pula dengan Song Yan, ia mencukur rambutnya agar terlihat lebih tampan. Scene beralih, ketika Sukin menunggu Song Yan hujan datang. Dan setelah sekian lama akhirnya mereka ke tempat makan yang dulu sering mereka datangi saat pacaran. Saat makan, Sukin mengatakan bahwa makanan ia tak berubah rasanya meski sudah puluhan tahun. Mendengar itu Song Yan menolaknya, ia mengatakan bahwa rasa makanan ini sudah berubah. Karena seleranya kini juga sudah berubah. Setelah mengatakan itu keadaan menjadi canggung. Karena Sukin lama makannya, Song Yan meminta agar Sukin tidak membuang-buang waktu. Mendengar itu, Sukin langsung memakan semua makanan dengan kesal. Hingga tiba-tiba Zai Miao menelepon Song Yan karena dirinya masuk kantor polisi. Karena saat itu jam sibuk, Sukin mengatakan bahwa ia akan memberikan tumpangan. Saat di kantor polisi, Zai Miao merasa marah karena Song Yan datang bersama Sukin. Namun, Song Yan kembali memarahinya karena Zai Miao ia terlibat penjualan barang palsu dan berniat menelepon ke universitas. Merasa kasihan, Sukin membantu untuk membujuk Zai Miao agar mengatakan pemasoknya. Singkat cerita, akibat kejadian tersebut Zai Miao harus membayar denda yang besar. Akhirnya Sukin memanggil temannya untuk meminta dipinjami uang, tapi saat datang ke kantor polisi teman Sukin membawa kakaknya. Pertemuan kakak Sukin dan Song Yan membuat mereka berdebat. Namun, akhirnya Song Yan mau menerima pinjaman teman Sukin karena takut adiknya akan ditahan. Singkat cerita akhirnya Zai Miao keluar dari penjara. Dan Song Yan mengatakan akan membayar hutangnya dalam 3 hari. Sementara di mobil Sukin dan kakaknya mulai bertengkar karena Susin berhubungan lagi dengan keluarga Song Yan. Di sisi lain Sujun, teman dekat Song Yan mulai merasa bimbang karena berniat meninggalkan damkar. Ia ingin kembali ke mantannya yang dulu. Tapi Sujun telah ditolak, hal itu membuat Sujun memilih untuk tetap bertahan di damkar. Scene beralih, ketika menjalankan tugas, Sujun terkena cedera parah yang membuat luka bakar yang membekas serta tangannya tidak bisa digunakan lagi. Mengetahui itu, Song Yan merasa sangat terpukul dan merasa sangat bersalah karena pernah menghentikan Sujun yang ingin keluar. Akibatnya Sujun harus diberhentikan dengan hormat, hal itu menjadi kejadian paling mengharukan dalam sejarah damkar. Sementara di rumah, Ibu Sukin mulai mendesak Sukin memilih salah satu dari lelaki pilihannya.
Hingga kemudian ibu memanggil kakak Sukin dan Sukin, ia menanyakan untuk apa pembayaran denda yang dilakukan kakak Sukin. Tapi ibunya sudah mulai curiga bahwa uang itu diberikan pada Song Yan. Karena desakan ibunya, akhirnya Sukin bersedia melakukan kencan buta. Saat di rumah, Sukin ingin mengatakan bahwa sekarang dia masih menyukai Song Yan. Tapi Sukin mengurungkan niat untuk mengatakannya karena ibunya bertanya bahwa lelaki itu dari keluarga mana. Namun ibunya sudah menyadari bahwa yang dimaksud adalah Song Yan. Lalu ibunya memperingatkan jangan membuat ibu menjadi orang jahat lagi. Dan saat bertemu ayahnya, Sukin menjelaskan bahwa dia masih menyukai Song Yan. Tapi ayahnya memperingatkan Sukin, dengan karakter ibunya, Sukin tidak akan diizinkan berhubungan dengan laki-laki yang berbeda status sosialnya. Saat bertemu dengan Song Yan untuk makan, Song Yan meminta Sukin untuk berhenti mendekatinya. Dan saat itu pula di restoran terjadi kebakaran, Song Yan dengan sigap menolong. Melihat itu, Sukin pun ikut menolong. Salah satu teman Sukin adalah wanita yang Song Yan tolong. Ia meminta nomor Song Yan pada Sukin dan setelah berjuang keras akhirnya Song Yan mau menemui teman Sukin. Dan saat Sukin mengetahuinya, ia merasa sangat marah dan membuatnya minum banyak untuk menenangkan dirinya. Karena merasa frustasi, ia pergi ke rumah Song Yan tapi Xiao Miao mengatakan bahwa Song Yan tidak di rumah. Mendengar itu, Sukin mengamuk dan melempar sepatu Song Yan. Saat itu temannya datang dan akan pulang, tapi Sukin makin marah. Ia mengatakan semua isi hatinya, ia terlalu tersiksa karena menyukai Song Yan, lebih dari Song Yan menyukainya. Ia berusaha keras kembali dan mempertahankan Song Yan. Namun, Song Yan tidak berusaha apapun untuk mempertahankan Sukin. Selama ini, Sukin selalu mengejarnya tapi Song Yan tidak pernah berniat mengejarnya kembali. Saat Sukin semakin menggila, temannya menariknya keluar. Sebelum Sukin keluar, ia mengatakan bahwa setelah ini dia tidak akan mengejar Song Yan lagi. Namun, ketika Song Yan berusaha mengejar Sukin, itu sudah terlambat. Kakak Sukin dan temannya akan membawanya pulang.